jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bang Adnil Manalu. Oke, jangan lupa subscribe. Oke guys, untuk di video kali ini video yang sangat menarik, yaitu saya akan memberitahukan ilmu yang tidak akan pernah kalian dapat di video-video yang lain. Nah, di saat ini saya akan memberikan satu praktek dan salah satu tutorial bagaimana cara memasak nasi dengan betul, dengan cara menggunakan kukusan atau mengkukus nasi. Nah, di sini saya akan memberitahukan beberapa trik yang orang lain tidak akan tahu. Nah, penasaran? Ikuti video kita, jangan di skip biar tahu caranya. Oke guys, sebelum kita masuk ke tutorialnya, terlebih dahulu kita melakukan teori sedikit supaya nanti di saat kita melakukan tutorial atau prakteknya lebih mudah dipahami. Nah, di sini saya akan memberikan segala atau semua ilmu yang saya dapat, yang saya ketahui kepada saudara, yaitu bagaimana cara memasak nasi pakai kukusan. Nah, ini yang membuat orang kadang sebenarnya simple, tapi inilah kuncinya. Satu, mengenai beras, kita juga harus menjiwai beras yang kita masak. Apakah itu beras merah, apakah itu beras putih, atau apakah itu beras kita beli dari toko atau dari warung, atau beras dari hasil panen kita sendiri. Karena semuanya punya trik. Kalau kita memasak nasi dari istilahnya berasnya yang langsung kita beli dari warung, biasanya kita itu cukup sekali penyiraman dari warung atau dari toko. Tapi kalau untuk beras yang warna merah, biasanya ini dari panen kita sendiri. Ini kalau dia beras warna merah, dia itu harus 2 kali penyiraman. Itu yang kedua. Ketiga, kalau contohnya beras dari hasil panen kita, nah di sini ada 2 tahap atau 2 cara. Kalau beras kita ya hasil panen kita dan baru kita panen, ini penyiramannya cukup sekali, tapi di sini penyiraman di sini lebih sedikit dari yang sebelumnya. Kedua, kalau dia hasil panen kita tapi sudah lama, contohnya sudah ada kita tahan sekitar 6 bulan lebih, ini penyiramannya lebih banyak lagi dari hasil panen yang awal gitu. Kedua, kan kita sering juga memasak nasi atau beras dari sabah atau sawah. Nah, ini di sini juga penyiramannya tidak cukup 1 kali. Ini hampir sama dengan memasak beras yang warna merah. Itu trik yang pertama, menjiwai beras yang mau kita masak. Kedua, itu trik yang kedua yang harus Anda tahu, yaitu air yang kita masak harus mendidih 100%. Harus mendidih 100%. Itu yang pertama. Kedua, beras kita rendam jangan terlalu lama. Itu paling lama kisaran 15 menit udah cukup, langsung diangkat supaya airnya turun ke bawah. Dan ketiga, di saat air panas yang kita masak sudah betul-betul mendidih, di situ baru kita masukkan berasnya supaya hasilnya lebih bagus. Ini dia yang paling terakhir yang harus saya kasih tahu, mengukur air pada tempat masak jangan terlalu banyak, karena kalau air terlalu banyak itu akan menyebabkan nasi yang kita masak menjadi lembek atau bisa kita bilang seperti lontong. Oke, mau tahu caranya yang berikutnya? Ini langsung eksperimennya langsung. Ikuti terus. Seperti yang udah kita bilang sebelumnya, kita akan membuat tutorial atau cara
memasak nasi menggunakan kukusan atau mengkukus nasi. Yang pertama kita lengkapi apa yang kita butuhkan seperti kompor gas, tempat masak nasi 2 bagian, satu untuk masak nasi, satu untuk masak air panas. Ini yang harus kita sediakan pertama, yaitu seperti yang saya bilang, kompor gas sama juga tempat masak nasi ya. Oke, cara kedua yaitu berasnya kita rendam. Ini kita rendam secara merata atau secara menyeluruh. Ini kita rendam paling lama 15 atau 20 menit ya. Setelah itu nanti berasnya kita keringkan atau kita tiriskan ya, supaya nasinya bisa kita masak. Oke, cara ketiga yaitu kita mendidihkan airnya dulu. Setelah nanti mendidih, nanti bisa kita lanjutkan ke cara keempat, yaitu memasukkan beras. Jadi ini harus kita masak dulu sampai mendidih sampai 100 derajat Celcius ya. Setelah sudah mendidih, baru kita bisa memulai pemasakan dengan baik ya. Jangan lupa ini harus masak, jangan cuma hangat aja, itu harus betul-betul masak airnya ya. Baik, setelah berasnya kita rendam, berasnya kita tiriskan dulu, kita keringkan dulu kisaran 10 atau 20 menit, sekitar turun airnya, baru nanti airnya sudah mendidih, sudah bisa kita masukkan ke dangdangnya ya. Oke, trik berikutnya itu mengukur air pada tempat nasi. Nah, untuk trik di sini itu kan ada cincin pada tempat nasi. Itu trik yang harus kita ingat, itu airnya jangan sampai melewati cincinnya. Itu jarak air kepada cincinnya itu sekitar 7 cm. Oke, 7 cm supaya nanti air nasi yang kita masak itu tidak terlalu lembek. Oke, ikuti ya. Oke, cara berikutnya itu memasukkan beras kepada tempat masak kita itu setelah airnya betul-betul mendidih. Dan di sini setelah kita masukkan berasnya, beras yang sudah di dalam harus kita ratakan. Itu dia. Dan ini kita tunggu kisaran 20 menit sampai berasnya mengeras. Setelah itu mengeras, kita lakukan pengadukan supaya hasilnya lebih bagus. Di sini saatnya kita melakukan pengadukan secara merata supaya nasi yang kita masak itu Oke guys, kita akan melakukan penyiraman ya guys ya. Oke, setelah kita melakukan penyiraman, airnya kita tunggu supaya turun ke bawah. Dan ini trik yang harus kita tahu, kompornya atau apinya kita kecilkan supaya airnya cepat turun ke bawah. Dan untuk pengukuran bisa kita lihat sendiri, pengukurannya persis yang harus kita praktekkan ini supaya hasilnya bagus. Setelah airnya turun, baru kita lakukan pengadukan atau pencampuran supaya nasi yang kita masak itu betul-betul merata, tidak ada yang lembek dan tidak ada yang keras. Oke. Nah, ini kita harus melakukan pengadukan yang kedua.
supaya nasi yang kita masak cepat kering dan merata. Dan ini bisa kita lihat sendiri, nasi sudah mulai masak. Oke guys, dan ini hasilnya dari praktek kita, bahwasanya nasi kita yang kita masak betul-betul masak dengan baik dan merata, dan nasi ini sudah siap untuk disajikan atau kita persiapkan untuk nasabah kita. Dan buat kawan-kawan yang merasa video ini sangat baik atau layak untuk dipraktekkan, bisa juga memberikan pertanyaan apabila ada pertanyaan yang masih kurang jelas. Tapi menurut saya tutorial yang saya laksanakan atau cara sudah saya berikan dengan baik kepada saudara-saudara. Tapi jangan lupa juga untuk saudara untuk dukung channel kita, yaitu subscribe, like, komen, dan juga